Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita petunjuk dan kita tidak akan mendapat petunjuk jika Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sikap puas terhadap diri sendiri. Apa itu sikap puas terhadap diri sendiri? Sikap yang merasa puas dengan apa yang dimilikinya, tetapi tidak merasa perlu untuk meningkatkan kualitas atau bersyukur kepada Allah. Ibnu Athaillah Al-Iskandari, penyusun kitab Al-Hikam, menjelaskan mengenai sikap puas diri. Kata beliau dalam kitabnya, Uslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatir ridha 'anin nafs wa uslu kulli ta'ati wa yaqtatin wa ifatin adamur ridha minka anha, yang artinya pangkal segala maksiat, kelalaian dan syahwat adalah sikap puas terhadap keadaan diri sendiri. Pangkal segala ketaatan, kesadaran dan kesucian adalah sikap tidak puas dengan keadaan diri sendiri. Maksiat berarti menentang semua perintah dan larangan Allah. Kelalaian berarti hati tidak waspada dan tidak sadar tentang kehadiran Allah. Kemudian syahwat berarti ketergantungan terhadap sesuatu yang menyibukkan diri dan membuat lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut orang-orang arif, sebab dari segala maksiat adalah sikap puas terhadap keadaan diri sendiri. Sikap tersebut akan selalu mendorong seseorang berusaha menutup-nutupi aib dan kesalahannya sehingga yang buruk akan dijadikannya baik, meskipun sebenarnya itu adalah hal yang buruk. Siapa yang puas dengan keadaan dirinya akan menganggap baik semua kondisi pribadinya dan merasa nyaman dengan kondisi itu, meskipun sebenarnya itu adalah hal yang buruk. Siapa yang menganggap baik semua kondisi pribadinya akan lalai dari Allah, sehingga hatinya tidak lagi mampu mengawasi dan mengendalikan bisikan-bisikan syahwatnya. Akibatnya, ia dikuasai oleh syahwat. Siapa yang dikuasai oleh syahwat tentu akan mudah terjerumus kepada maksiat. Nah, dalam hal ini, maksiat itu tidak hanya terbatas dengan hal-hal yang sifatnya seperti zina. Tidak, maksiat itu kompleks, seperti berbohong, kemudian mengatakan hal-hal yang buruk, itu juga termasuk dengan maksiat. Dan ketika orang yang merasa sudah puas terhadap dirinya, artinya menganggap dirinya itu baik. Oh, saya sudah baik, sudah melakukan ini dan itu, saya sudah baik daripada orang lain. Dan tidak ada upaya untuk meningkatkan kualitas diri, dia akan stuck di situ. Dia akan terhenti di situ dan dia akan merasa bahwa saya sudah baik. Padahal sejatinya dia belum baik. Dia akan menganggap bahwa apa yang sudah dilakukannya sudah baik. Apa yang sudah dilakukannya melebihi dari kebaikan orang lain. Itulah yang menjadikan seseorang itu merasa puas diri. Kemudian setelah orang itu merasa puas diri, dia akan membanding-bandingkan dengan orang lain. Kamu belum ini, kamu belum itu. Padahal sejatinya dirinya sendirilah yang sebenarnya kebaikannya itu belum ada, karena hanya merasa puas diri melakukan sesuatu tapi sebenarnya belum melakukan sesuatu. Kemudian adapun ketaatan berarti melaksanakan segala perintah dan larangan Allah. Kesadaran berarti perasaan tentang kehadiran Tuhan dan hal-hal yang diridhoinya. Kesucian berarti ketinggian tekad dan kebersihannya dari syahwat. Dan pangkal dari segala ketaatan dan kesadaran adalah sikap tidak puas dengan keadaan diri sendiri. Merasa bahwa kita kurang. Sepertinya saya menjadi hamba masih kurang. Belum beribadah dengan baik, belum berbuat baik dengan sesama. Akhirnya sifat tidak puas diri itu menjadikan kita bisa meningkatkan kualitas diri kita. Nah,
Sifat ini yang harusnya menjadi penyeimbang dari sifat tidak puas diri tadi. Bahwa ketika sifat merasa puas diri itu tidak diimbangi dengan sifat merasa tidak puas diri, itu akan menjadi bumerang bagi kita karena kita merasa kita paling baik, kita paling suci, kita paling segalanya. Akhirnya kita menafikan bahwa kita itu manusia yang selalu punya dosa, punya aib, punya kekurangan. Nah, sifat ini harus diseimbangkan dengan adanya sifat tidak puas terhadap diri sendiri, supaya kedepannya ketika kita menjadi hamba, kita masih bisa, oh berarti saya masih kurang taat, saya masih belum bisa berbuat baik, sehingga apa yang kita lakukan kita merasa bahwa perlu ditingkatkan lagi ibadahnya, perlu ditingkatkan lagi berbuat baiknya, baik untuk sesama maupun kepada lingkungan kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, banyak kekeliruan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.